Jauh sebelum Nusantara punya nama, bahkan sebelum manusia mengenal simbol dan bahasa tulis, wilayah ini sudah dilewati, dihuni, dan ditinggalkan oleh manusia purba selama ratusan ribu tahun. Ini bukan cerita asal-usul bangsa. Ini adalah catatan ilmiah tentang bagaimana manusia bertahan di salah satu wilayah paling kompleks di dunia. Sekitar 2 juta tahun lalu, iklim bumi berfluktuasi antara zaman es dan masa hangat, permukaan laut turun. Daratan Asia dan Nusantara Barat menyatu dalam bentang luas yang disebut Sundaland. Bagi manusia purba, ini bukan peta migrasi, melainkan jalan alam terbuka yang memungkinkan perpindahan tanpa teknologi laut. Manusia purba yang paling lama bertahan di Nusantara adalah Homo erectus. Fosil-fosilnya menunjukkan bahwa mereka telah tiba di Jawa setidaknya sejak 1,5 juta tahun lalu. Ini bukan dugaan tunggal, melainkan kesimpulan dari lapisan tanah, umur batuan, dan posisi fosil yang konsisten. Penemuan di Trinil, Jawa Timur, pada akhir abad ke-19 mengubah cara dunia melihat evolusi manusia. Untuk pertama kalinya, fosil manusia purba ditemukan di luar Eropa dan Afrika dalam kondisi yang dapat diuji secara ilmiah. Nusantara tidak lagi dipandang pinggiran, melainkan bagian penting sejarah manusia. Homo erectus Jawa memiliki tulang tengkorak tebal, kening menonjol, dan volume otak lebih besar dibanding manusia sebelumnya. Bentuk tubuhnya menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan terbuka, bukan hutan lebat semata. Mereka berevolusi untuk bertahan, bukan untuk membangun peradaban. Tidak ada rumah, tidak ada desa. Homo erectus hidup berpindah, mengikuti sumber air, hewan buruan, dan musim. Alat bantu mereka sederhana, namun cukup efektif untuk memotong, memukul, dan bertahan. Jejak Homo erectus ditemukan di Sangiran, Trinil, Ngandong, dan Mojokerto. Setiap lokasi memberi potongan cerita berbeda tentang umur, lingkungan, dan adaptasi mereka. Semua diuji lewat metode stratigrafi, bukan narasi spekulatif. Di Flores, sejarah mengambil arah berbeda. Sekitar 100.000 hingga 50.000 tahun lalu, hidup manusia bertubuh kecil yang dikenal sebagai Homo floresiensis. Ukuran tubuhnya bukan kegagalan evolusi, melainkan hasil adaptasi lingkungan pulau. Manusia purba Nusantara tidak mengikuti satu garis evolusi. Homo erectus dan Homo floresiensis hidup pada masa dan wilayah berbeda. Ini menunjukkan bahwa evolusi manusia bercabang, dipengaruhi iklim, geografi, dan isolasi. Kesalahan paling umum adalah menganggap manusia purba Nusantara sebagai leluhur langsung manusia modern. Bukti genetik dan arkeologi menunjukkan Homo sapiens datang jauh lebih akhir melalui jalur migrasi berbeda. Manusia purba di Nusantara bukan simbol kebesaran dan bukan pula dongeng asal-usul. Mereka adalah bukti bahwa wilayah ini telah lama menjadi ruang uji adaptasi manusia. Sejarah ini ditulis oleh tulang, batu, dan lapisan tanah, bukan oleh klaim.